Di sini perancangan cetak biru infrastruktur KTT-Net untuk membangun e-government di Kalimantan Utara. Kelihatan ya? Saya akan bacakan supaya bisa disimak ya kan. Ini abstraknya. Sebagian besar satuan kerja di Kabupaten Tanah Tidung masih belum saling terkoneksi dengan satuan kerja yang lain dalam satu wadah jaringan terintegrasi. Akibatnya, masing-masing satuan kerja tidak memiliki jaringan privasi dalam hal kirim bagi data secara eksklusif, sehingga memungkinkan terjadinya suatu distorsi dan redundansi layanan informasi antar satuan kerja. Di sisi lain, akses jaringan yang berjalan sendiri-sendiri seringkali membuat pemborosan investasi yang berakibat pada pembengkakan anggaran terkait penyediaan infrastruktur, penggunaan bandwidth, dan maintenance. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan desain cetak biru infrastruktur. Ini analisa dan perancangan dengan pendekatan top-down yang mengambil data survei, wawancara, dan pengamatan secara langsung yang diperoleh dari 21 satuan kerja di KTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain topologi yang diusulkan adalah topologi tree, di mana satu satuan kerja, yaitu kantor bupati KTT, diusulkan sebagai data center. KTT-Net dengan 10 satuan kerja bertindak sebagai node jaringan, backbone dengan 4 di antara menjadi klaster bagi 10 satuan kerja lainnya. Nilai rata-rata EIRP dan feed margin topologi usulan dari data center ke seluruh node atau klaster SKPD utama adalah 3,39 watt, sekitar 35 dBm, dan 47,8 dB, sehingga efektif menggunakan access point wireless radio outdoor. Nah, ini salah satu teknologi untuk jaringan akses, yaitu wireless radio outdoor. Frekuensi 2,4 atau 5 GHz. Perlu diketahui, frekuensi 2,4 dan 5 GHz ini adalah frekuensi open. Artinya kita bisa menggunakan frekuensi ini tanpa izin penggunaan. Sisi positifnya ya akan banyak yang menggunakan gitu ya. Negatifnya harus pandai-pandai memilih kanal agar tidak terjadi interference ya antar ini radio outdoor. Output power maksimal 27 dBm dan antena outdoor memiliki gain maksimal 30 dBi dengan 3 skema pengamanan. Nih. Tadi sudah diceritakan apa problem yang terjadi di sana. Kemudian mereka melakukan perancangan. Setelah analisa, mereka melakukan perancangan. Di era keterbukaan arus informasi saat ini, penyederhanaan akses informasi dan transparansi pelayanan publik dengan jangkauan yang luas, cepat, mudah, dan akurat telah menjadi tuntunan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan berbagai kegiatan pemerintahannya. Ini referensi pertama. Tidak terkecuali pemerintahan Kabupaten Tanah Tidung sebagai salah satu kabupaten baru hasil pemekaran wilayah di Provinsi Kalimantan Utara, merasa perlu untuk mengelola, mengolah, menyalurkan, mendistribusikan, dan mengotomatisasi informasi dan pelayanan publik melalui penggunaan sistem dan teknologi informasi terintegrasi, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses
dan menjangkau semua jenis layanan publik secara efektif dan efisien, di mana saja dan kapan saja. Inisiatif mengintegrasikan layanan pemerintah ke dalam sistem informasi inilah yang disebut dengan e-government. Referensi kedua. Dengan adanya e-government berbasis sistem online dan saluran interaksi terintegrasi tentu akan memudahkan Pemkab KTT dalam mengakumulasikan data dan informasi dari beberapa satuan kerja di bawah koordinasinya. Selain itu, setiap satuan kerja dapat dengan cepat dan mudah untuk saling bekerja sama, khususnya dalam pertukaran data atau informasi terupdate guna mendukung pembuatan suatu kebijakan atau keputusan yang akurat di lingkungan Pemkab KTT. Dengan kata lain, e-government dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi, penghematan biaya, dan penyediaan layanan yang responsif dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat daya saing daerah baik dalam kawasan regional maupun global. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab KTT mau tidak mau harus melaksanakan proses transformasi pelayanan menuju e-government yang pelaksananya membutuhkan kesiapan dalam beberapa hal. Di antaranya adanya infrastruktur sistem jaringan komputer, aplikasi manajemen sistem, dan kesiapan SDM dalam pengelolaan e-government. Penyediaan infrastruktur jaringan komputer menjadi salah satu tantangan yang harus dipenuhi dalam mendukung pengembangan e-government di KTT. Apalagi dari hasil survei awal, nah ini ada survei awalnya yang telah dilakukan. Diketahui bahwa internet sudah dapat diakses di wilayah Tideng Pale sebagai pusat kota KTT, baik menggunakan jaringan seluler maupun jaringan broadband atau fixed line. Hanya saja kondisi geografis KTT sebagian besar berupa perbukitan dengan 70% masih merupakan kawasan hutan dengan masing-masing satuan kerja yang letaknya saling berjauhan, sehingga membuat kesenjangan akses internet antar wilayah, desa, dan perkotaan masih jelas terjadi. Nah, ini masih ada kesenjangan antara desa dan kota. Belum lagi proses transfer data dan informasi masih sering terkendala dan tidak terupdate dengan baik karena letak geografis dan ketiadaannya infrastruktur jaringan intranet yang menghubungkan antar satuan kerja di wilayah KTT. Nah, ini berarti mereka ingin membangun sebuah jaringan yang disebut mereka adalah infrastruktur jaringan intranet. Ingin menghubungkan dinas-dinas, gitu ya, satuan kerja, satker. Alhasil, terdapat beberapa satuan kerja di KTT yang masih mengandalkan proses komunikasi, transfer informasi, dan lain publik secara manual, yang tentu akan mengakibatkan kemungkinan terjadinya distorsi dan redundansi layanan informasi antar satuan kerja. Selain itu, masing-masing satuan kerja seperti instansi, dinas, badan, biro, dan kantor di lingkungan Pemkab KTT juga akan melakukan perencanaan masing-masing yang saling tumpang tindih atau mungkin saling tidak terhubung satu sama lainnya, baik dalam hal kirim bagi data. Nah, ini penjelasan ini sebenarnya lebih tertuju ke konten, ya kan? Lebih tertuju ke konten. Padahal prinsipnya dia ingin membangun adalah sebuah infrastruktur. Nah, salah satu efeknya kalau infrastrukturnya sudah terbangun, masing-masing dinas sudah terhubung melalui outdoor wireless tadi, bisa berkomunikasi data, bahkan bisa berkomunikasi suara ya, bisa melakukan VoIP gitu di situ, ya kan? Nah, tinggal nanti kontennya mau seperti apa. Namanya ini membangun infrastruktur, nanti di atasnya baru ada kontennya. Karena begitu infrastrukturnya sudah terbangun, maka akan banyak hal yang bisa diperbaiki.
Ini dijelaskan kependudukan, pangan, jumlah kendaraan, sebagainya seringkali tidak sinkron. Ya kan? Akhirnya dengan adanya integrasi jaringan tadi, otomatis data-datanya bisa terintegrasi. Nah, ini data centernya terletak di kantor bupati. Nah, dia menyebut menggunakan metode top-down. Apa itu? Pendekatan yang mencakup penjelajahan struktur organisasi dan kelompok yang dibuatkan desain jaringan. Dari siapa penilaian ini harus mendapatkan informasi berharga agar desain usulan dianggap layak. Nah, ini yang dimaksud top down. Artinya pimpinan tertinggi dari organisasi tersebut sudah menyetujui, ya kan? Kemudian secara otomatis ke bawah akan ikut, gitu ya. Ya ini mungkin salah satu ilmu yang tidak tertulis ya, bahwa implementasi IT itu memang paling cocok adalah top down. Ya. Karena kan banyak gaya yang harus dirubah, kebiasaan yang harus dirubah. Metodenya gimana mereka? A, mengumpulkan data, melakukan observasi, karena memang tadi dia bilang masih banyak hutan, ya kan? Letak geografis, gedung, lokasi, sarana pendukung. Nah, ini kita bisa memanfaatkan Google Map untuk melakukan mapping, ya kan? Kemudian kira-kira tinggi wirelessnya berapa gitu ya, agar bisa saling melihat satu sama lain, bisa line of sight, kemudian yang tingginya berapa yang kira-kira tidak terdistorsi, karena harus melewati hutan. Meskipun secara teknis sebenarnya asal hutan itu hutan beneran ya, itu tidak mengganggu, kecuali kayak di Surabaya ini ya, hutannya hutan gedung gitu, ya nggak bisa. Kemudian ada wawancara. Nih, subjek penelitian dan metode perancangan infrastruktur jaringan. Dicatat ada 21 satuan kerja. Kita bisa ngomong ini ada 21 node, 21 titik. Nah, 21 titik ini gambarnya penyebarannya seperti apa, kemudian jarak terdekatnya kemana, gitu ya. Kemudian prioritasnya yang mana, nah itu setelah node-nya tergambar semua, 21, kemudian jarak terdekatnya berapa, ya. Nanti kira-kira perangkat yang dibutuhkan ada berapa kan itu. Sebagai repeater ya kan dan sebagainya. Analisa permasalahan, observasi, kemudian jaringan didesain secara logical. Desain topologi jaringan KTT-net, termasuk pemilihan lokasi data center untuk KTT-net. Nah, jadi nanti data centernya taruh mana yang jelas berdasarkan best practice, data center ini lokasinya harus lebih dekat atau paling dekat dengan yang paling tinggi kesibukannya. Ya kan? Kemudian infrastruktur listriknya paling bagus. Ya. Kemudian paling dekat dengan akses internet yang ada. Itu beberapa persyaratan yang harus ada. Ini desain topologi. Kemudian jaringan didesain secara fisik. Jadi setelah topologinya ada, kemudian dibuatkan desain fisiknya. Spesifikasi dari tiap-tiap node itu membutuhkan apa saja.
Metode evaluasinya menggunakan ini. Jadi ground elevation, total path loss, distance. Ya. Ini yang wireless. Jadi yang kemungkinan ini yang antar SKPD nanti dari satu lokasi ke lokasi hasilnya bagaimana gitu. Itu harus dicatat nanti koneksi dari sini ke sini gitu ya. Yang harus diperhatikan adalah jangan sampai terjadi cross. Ya. Artinya membentuk silang. Mending berputar. Karena kalau bersilang nanti sinyalnya akan saling mengganggu. Atau kalau enggak harus dipikirkan tinggi rendahnya. Jadi tidak menembus gini, ya kan? Jadi silang begini. Tapi mending dibuat circle untuk mentransfer datanya, untuk koneksinya. Nah, ini dia menggunakan standar network planning dari Indosat adalah 40 dB. Agar data itu tidak dianggap loss. Nah, ini kondisi existing. Di kabupaten tersebut ada 3 operator telekomunikasi. Melayani jaringan telepon Telkom, memiliki ADSL, VoIP, kemudian Telkomsel, ada GSM, dan Indosat, ada GSM, 3G, dan layanan internet. Nah, kalau dari pernyataan tadi, yang dibutuhkan sebenarnya adalah layanan internet. Ya, berarti disediakan Indosat, disediakan Telkomsel, dan disediakan oleh Telkom. Jadi ada opsi, ada 3 pilihan. Mau mengambil akses dari yang mana. Bahkan wilayah Tideng Pale sesayap yang menjadi pusat pemerintahan dan ibu kota Kabupaten Tanah Tidung dengan penduduk terbanyak ini telah tersedia layanan 3G. Untuk wireless WiFi-nya sudah ada 3G setelah pasokan listrik memadai. Namun ada wilayah tertentu yang hanya mendapatkan akses 2G. Ini hasil hasil survei mereka. Ada yang cukup jauh dan minim sarana listrik. Nah, minimal sarana listrik ini harus jadi perhatian. Ya, paling enggak mereka harus menyediakan baterai. 3 operator telekomunikasi menjadi tanda bahwa Tanah Tidung memiliki sarana informasi dan komunikasi. Begitu pula internet di wilayah Tideng Pale sudah bisa diakses. Nah, ini kalau sudah seperti ini sebenarnya uh, relatif mudah untuk mengimplementasikan jaringan dan konten internetnya, mendistribusikan internetnya. Ini SDM. Nah, kemudian adalah dilakukan mapping lokasi dari SKPD. Kira-kira mau dipasang apa gitu ya? Mau dipasang di mana wirelessnya? Kalau ini dia menjelaskan infrastruktur di internal mereka, di LAN mereka. Tidak ada infrastruktur LAN, hanya WiFi gitu ya. Sudah ada IndiHome dan Telkom. Ada Astinet, sudah berlangganan 7 Mbps, ya kan? Sudah ada IndiHome Telkom, ya. Ada IndiHome Telkom, ada Telkomsel. Tetapi juga ada yang belum ada sama sekali. Ada berapa ini? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 dari 21. Ya. Bandwidth internet terbesar dan apabila berada di sekda. Di sekda yang tadi ini 20 Mbps ini. Nah, kemudian masuk ke desain topologinya. Bagaimana? Di sini jelaskan bahwa berdasarkan beberapa faktor, diantaranya letak geografis, sarana prasarana, ketersediaan listrik, sumber daya manusia, dan pendanaan, serta hierarki jaringan yang merupakan solusi pembagian beban jaringan yang diharapkan tidak terjadi kepadatan traffic yang berakibat terjadinya bottleneck pada beberapa simpul jaringan. Maka diusulkan topologi jaringan dengan data center adalah kantor bupati yang bertempat di Tideng Pale. Nah, data center inilah menjamin keterhubungan serta interoperabilitas dari seluruh informasi yang tersebar. Jadi datanya dijadikan satu, dikumpulkan satu di data center yang lokasinya di kantor bupati. Data center berfungsi sebagai fasilitator. Nah, kemudian diputuskan penggunaan salah satu ISP secara terpusat. Nah, jadi distribusinya melalui satu ISP. Nah, kemudian mappingnya ada klaster dinas tenaga kerja memiliki anggota ini. Kemudian klaster ini. Jadi dari 21 tadi dibagi menjadi 4 klaster. Anggotanya ini ya. Kemudian asumsi teknisnya seperti ini. Kalau jarak antar BTS antara 0 sampai 100 meter, maka menggunakan kabel STP outdoor infrastrukturnya. Kemudian kalau antara 100 sampai 1000 meter menggunakan antena omni. Jika di atas 1000 meter atau 1 kilo, maka menggunakan antena grid atau semi parabolik. Ini biasanya pakai yang 40 derajat gitu ya. Iya, 40 derajat. Nah, kalau pakai wireless menggunakan frekuensi ini. Nah, ini pertimbangannya mungkin karena jaraknya jauh, maka dia pakai frekuensi yang lebih tinggi. Ya. Tuh. Terus ada persyaratannya, maksimal dBm sekian. Ya kan? Transmit loss, receive loss, ketinggian tower antara 5 sampai 10 meter. Kalau 100 sampai segini. Kalau yang 1 kilometer pakai antena lebih tinggi, pakai tower lebih tinggi. 10 sampai 50 meter. Nah, ini kita bisa melihat ini, bahwa jika kondisinya seperti ini, maka dia line onsite, ya kan? Berarti data bisa ditransfer dengan baik. Ini posisinya dari kantor bupati ke kecamatan Muruk Rian. Jaraknya adalah 9 kilometer. Ini 9 kilometer. Posisi tiangnya
20 meter di sisi Kecamatan Muruk, dan di kantor Bupati ini adalah 50 meter. Kalau dari loss-nya kecil, ya. Kemudian ini dari Kecamatan Batayan ke kantor Bupati. Jadi ini 1, 2, tadi kan 4 klaster ya. Jadi nanti ada 4 mestinya. Ini klaster 1, 2, 3, 4. Ini ketinggiannya 50 meter, jaraknya 12 kilometer. Berarti ini dia pakai 5,8 frekuensinya. Dipetakan beberapa SKPD secara letak geografis berdekatan, sehingga beberapa SKPD yang berdekatan tersebut akan dijadikan ke dalam satu klaster yang dihubungkan via wireless antena Omni atau kabel UTP ini STP dengan pusat klaster. Satu hal yang perlu digarisbawahi terkait penggunaan kabel, ini bisa dilihat ya, jaraknya jangan lebih dari 100 meter. Sebenarnya bukan jaraknya ya, tapi tarikan kabelnya. Bisa jadi jaraknya kurang dari 100 meter, tapi karena tarikan kabelnya tidak bisa lurus, jatuhnya lebih dari 100 meter. Itu juga butuh amplifier nanti, butuh penguat. Nah, ini sudah dideklar bahwa nanti menggunakan wireless untuk mendistribusikan ke SKPD sekitarnya. Ya kan? Ini bisa dilihat, tadi dia sudah bilang menggunakan antenanya point to point di atas 10 km, di atas 1 km. Oke, nah ini dilihat bahwa fade marginnya sekian. Kegagalan disebabkan karena kondisi di sekitar antena yang saling berkoneksi terdapat penghalang berupa perbukitan yang tinggi. Nah, problemnya. Ini gambar 2B. Nah, ini. Saat dipancarkan dari sini ke sini, ini problemnya. Hasilnya jelek. Pilihannya adalah menaikkan antena, tapi itu biasanya impossible. Memasang repeater di atas, kalau dari lihat gambarnya itu sepertinya juga nggak bisa. Atau memutari, bukit. Tuh. Berarti ini di sini ada bukit di sini antara kedua titik. Ini hasilnya dari kantor bupati ke sini itu 2, 3, ada 10 dari kantor bupati didistribusikan ke SKPD yang lain, ke dinas yang lain. Terus dari dinas pendapatan didistribusikan ke 3. Kemudian dari inspektorat didistribusikan ke 2 lokasi.
Kemudian dari Dinas Hutanan ke sini. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Kantor Bupati didistribusikan sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kemudian yang satunya di repeatkan dari dua ke sini, distribusikan. Nah, ini muncul jalur kode. Ini ditandai dari satu ke tiga, tiga ke tujuh, tiga ke delapan. Nah, berarti ini paling jauh ini. Sayap Hilir dan Betayu. Karena dia harus melewati dari satu ke tiga, dari tiga ke delapan ke sembilan. Nah, baru paling jauh adalah 18 kilometer. Kalau jarak saya rasa nggak terlalu signifikan permasalahannya. Yang permasalahannya adalah bukitnya tadi. Ya. Ini bisa dilihat. Nah, kalau sudah masuk ke sini, berarti masuk konten. Saya kan nggak membahas. Ini akan masuk ke core berarti, ya kan? Saya yang menjelaskan bahwa ini ada di kabupaten, kantor kabupaten, data center, kemudian internetnya diambil dari ISP, kemudian jaringan di data center itu disebarkan melalui wireless di kantor bupati tadi. Nah, ini didistribusikan seperti ini. Ini masing-masing kondisi di internal di SKPD-nya. Ya. Setelah dihasilkan rancangan topologi backbone KTT, dirancang jaringan internal. Jaringan internal saya nggak bahas ya. Ini karena masuk ke core. Ini spesifikasinya juga masuk ke core, pengaman jaringan juga masuk ke core. Oke, oke. Jadi itu tadi contoh analisa dan perancangan terkait dengan bagaimana menghubungkan beberapa SKPD. Ada 21 titik agar masing-masing terkoneksi dan bisa saling berkomunikasi. Kalau di tempat kalian mungkin bahasa sederhananya adalah bikin RT RW net gitu ya. Dari penjelasan ini mungkin ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Silahkan. Saya izin tak mengisi absensi.